kelas 8, kita sekarang akan memasuki bab yang baru ya. Judulnya itu tentang cahaya. Nah, biasanya disebutnya judulnya adalah optika ya. Apa itu optika? Ya, jadi optika itu adalah bagian fisika yang mempelajari tentang cahaya. Nah, kalau kita melihat pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang apa? Anak-anak masih ingat pelajaran sebelum bab cahaya atau bab optika, yaitu pelajaran tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Betul ya? Nah, bunyi adalah gelombang kan? Betul ya? Bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang gelombang. Namanya adalah gelombang cahaya. Oke? Nah, untuk mempelajari gelombang cahaya ini tentu kita akan menggunakan beberapa alat. Salah satunya adalah kita akan menggunakan yang namanya kit IPA SMP Optika. Kita akan bongkar ya isi kit itu apa. Tapi sebelumnya saya minta kamu bisa membaca ya, silahkan di-download dulu filenya. Judulnya adalah tentang LPS 05 yang berjudul cahaya. Jadi kalau kamu baca di sini tentang pengantarnya, cahaya itu adalah salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh suatu benda pada kondisi tertentu. Tentu sumber cahaya itu adalah matahari ya, tapi kita juga bisa gunakan lampu misalnya, kita bisa gunakan lilin misalnya, dan cahaya itu bisa didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik ya, yang merambat lurus. Dia memiliki cepat rambat kira-kira 300 juta kilometer per detik. Begitu ya anak-anak ya. Kita mau lihat dulu nanti percobaannya. Oke, anak-anak, saya akan lanjutkan dengan membongkar kit optika ya, kit IPA bagian optika. Jadi kalau kamu membuka kit optika atau disebut kadang-kadang optical kit, itu kamu harus lihat dulu bagian depannya. Kamera boleh lihat ke sini. Jadi di bagian situ ada yang judulnya adalah form kontrol alat optika. Jadi di sini ada nama alat ya, dari nomor 1 sampai nomor 29. Sebagai contoh saja, misalnya nomor 1 meja optik, 2 rel presisi, dan seterusnya sampai ke kabel penghubung. Nah, di sini ada jumlahnya, nanti harus diperiksa ya, anak-anak semua ya. Misalnya meja optika ada 1, rel presisi ada 2, dan seterusnya. Nah, kalau kamu lihat nanti ke bagian dalamnya harus dicocokkan ya anak-anak ya. Nah, sama seperti tadi, nanti kita akan periksa juga di lembar kontrol, harus di checklist ya. Lalu nanti ada gambarnya di sini, gambar per bagiannya. Ini meja optik, kemudian ada kodenya ya, misalnya FPT 16.01/65 dan seterusnya. Nah, nanti benda yang ada di sini akan dicocokkan dengan maksudnya gambar yang ini kamu cocokkan dengan benda yang ada di dalamnya. Ada nggak betul ya? Misalnya rel presisi, saya ambil ya, ini kelihatan tampak di sini ya, di ujung sini rel presisi. Nah, ini kan rel presisi gitu. Nah, ini pelajarannya sebetulnya. Namun kalau kamu masih PJJ ya agak susah juga ya. Kecuali kalau kamu PTMT, nanti kita akan coba membuat beberapa alat ini kita bawa ke kelas supaya kamu bisa mencocokkan rel presisi begitu ya. Atau misalnya kita mau masuk lagi yang berikutnya nomor 2 ya, tadi ini kan meja optik ya, kalau rel presisi yang mana nih? Rel presisi ada 2 nih. Nah, berarti yang ini kan rel presisi. Nanti diambil anak-anak, diambil ya, dikeluarkan. Saya ulangi lagi, meja optik ini adalah rel presisi begitu kan. Nah, itu mesti dikeluarkan begitu ya. Kalau di situ ada barangnya, lalu kita kasih di sini checklist ya. Begitu anak-anak, sampai semua yang ada di sini bisa kamu inventarisir atau diinventarisasi ya, dipastikan itu ada. Nah, itu yang pertama. Nanti tentu yang kedua, begitu kamu coba pakai, harus dipastikan bisa digunakan atau alat dalam keadaan baik. Begitu ya anak-anak, itu dulu tugasnya. Terima kasih.